Halo Sobat Beken, salam jumpa para pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada. Kali ini Simpo TV punya program baru, yaitu adalah program Beken, bisnis elit dan keren. Ya, di mana program Beken ini akan membahas seputar tentang bisnis pastinya, dan juga komunikasi, dan serta tambahan lagi, yaitu adalah tentang pola pikir. Bersama saya Roni dan juga Dan saya Doni The Kaiser, speakerpreneur, dan sahabat saya Coach Roni, seorang business maximizer. harus panggilnya coach ya, karena ini Iya. bisnis ya. Bahas bisnis kan? Iya, betul. Gantian dong kenalin gue. Ini baru, tenang aja ya. Jadi pemirsa Simpo TV, ya dimanapun Anda berada, ini kita sudah kedatangan seorang yang luar biasa, seorang speakerpreneur. Yaitu jawabannya speakerpreneur, berarti jualannya speaker ya? Ya, mulut ya. Pikir jualan speaker bukan ya? Oh, bukan. Nah, beliau ini adalah seorang yang sudah malang melintang di dalam dunia bisnis pastinya, bukan hanya berbicara speaker aja ya. Jadi bagaimana cara jatuh bangunnya bisnis itu pasti udah banyak pengalaman ya. Kayak lagu dangdut ya. Oh Jatuh iya. bangunan. Nah, karena dia sudah punya banyak pengalaman, nah Coach Doni ini akan membeberkan ya, menggelontorkan semua ilmu-ilmunya di dalam program ini pastinya, dan bagaimana tips-tipsnya dan juga dengan bagaimana komunikasi di dalam bisnisnya. Saya tidak sendiri ya, Sobat Beken Simpo TV. Selain saya, sahabat saya Coach Roni, seorang business maximizer yang sudah, ya tadi bilang malang melintang. Malang itu Iya. Jawa Timur, bro. Oh iya, benar juga. Berarti Surabaya melintang ya. Surabaya melintang. Di dunia bisnis ya. Dulu juga sempat menjadi seorang banker dan sekarang aktif mengamalkan ilmunya dan pengalamannya di dunia bisnis dan corporate. Dan spesialisnya Coach Roni ini juga adalah tentang mindset atau sebagai NLP expert. Oke. Jadi kita akan bahas dari perspektif bisnis, kemudian komunikasi sama dan pola pikir. pola pikir. Nah, sesuai dengan tema hari ini nih, Coach Ya, Doni ya. apa nih yang pertama kita Yaitu bahas nih? adalah bukan pengusaha biasa. Nah, Apa dong? ngomong-ngomong nih, Coach Doni nih ya, kalau misalnya kita cerita tentang namanya pengusaha ya, ini dari istilah yang paling gampang, sederhana dulu aja ya, pengusaha. Iya. Artinya orang-orang yang usaha doang dong yang Iya, disebut tukang pengusaha. usaha. Iya kan? Tukang usaha. Berarti bisnisnya gak jalan dong, cuma usaha Ya, yang doang. penting usaha dulu, ya kan? Tapi kan pasti- kata orang tua, lu usaha dong. gitu kan. Benar. Yang penting usaha dulu. Jadi kalau misalnya ada orang yang jualan, tapi dia jualannya malas-malasan, berarti dia bukan pengusaha. Ya, karena dia nggak berusaha. Tapi ada dong yang sebenarnya harus ada namanya definisi khususnya Oh, ada. yang benernya. Menurut seperti siapa kayak dulu gimana. nih? Menurut gue, Menurut menurut dari Coach Doni dulu. Coach Kalau Doni. menurut saya ikut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Wah, aja. ini yang benar ya, yang benar ya. Oke. Nah, kalau mau lihat yang benar, kita lihat di sebelah Coach Roni Oke. ada layar lebar, ya kan? Jadi layar lebar ini untuk mengimbangi Coach Roni. Oh, oke. Ya, biar yang lebar sebelah sana, ya kan? Iya. yang sebelah sini kan, Cukup sudah lebar. ya. Jadi biar di layar itu Oke. seimbang, gitu kan? Mari kita lihat di layar berikut ini Oke, ya. kalau kita bicara tentang pengusaha, maka sebenarnya yang namanya pengusaha itu kita bisa merujuk atau kita mengambil ya pemirsa dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Nah, kalau di KBBI itu sendiri ya, yang disebutkan dengan pengusaha itu, silakan coba dibaca yang keras, Coach Roni. Orang yang mengusahakan sesuai dengan tadi yang kita bicarakan ya, Yes. dalam perdagangan, industri dan sebagainya, orang yang berusaha setiap kali ini berarti udah 2 kali dibilang nih usaha ya, berusaha dalam bidang perdagangan, saudagar dan juga usahawan. Nah, Ya, Coach Doni, sebelum saudagar itu, itu istilah yang sering digunakan orang Nusantara ya. nah ini dia yang saya mau bilang, Pedagang. saudagar ini kan biasanya pedagang ya. Iya. Kenapa bisa masuk di dalam pengusaha? Berarti kalau namanya pengusaha itu pasti pedagang atau kayak gimana nih? Ya, usahanya berdagang. Usahanya pasti pedagang gitu ya. Berarti kalau speaker partner itu dagangnya dagang apa? Dagang mulut. Dagang mulut. Loh, speakerpreneur itu Iya, kan iya, iya. dari kata speaker, public Iya. speaker. Iya, iya. Preneur itu kan entrepreneur. Entrepreneurnya. Jadi entrepreneur di bidang public speaking. Oke, Nah, jadi memang ada banyak sekali namanya entrepreneur iya, ya. kalau speakerpreneur itu kan brand. Kalau di Iya. bahasa Indonesia kan berarti pengucara. Pengucara. Pengusaha bicara. Masuk Ada nggak? ya? Masuk. Daftarkan ke Haki. Nah, kalau misalnya setelah misalnya saya melakukan juga coaching-coaching bisnis nih, Coach Doni, saya mungkin ada Coaching-coaching itu yang meong-meong bukan? Oh iya betul, itu kucing ya. Nah, kalau bisa secara dari coach bisnis itu kita berbicara ya, banyak orang ini di luar sana bilang semuanya sebagai pengusaha. Yes. Nah,
bagi para sobat beken, ini kita harus membedakan dulu antara namanya pengusaha dengan namanya pedagang. Karena banyak banget Oh, beda. nih. Beda. Karena banyak orang yang di luar sana yang ketika mereka berdagang, mereka bilang adalah mereka sebagai seorang pengusaha. Betul kan ya? Ternyata dia pedagang. Ternyata dia adalah pedagang. Kenapa? Karena kalau misalnya orang yang dagang, yang penting ada cuannya dulu. Betul kan ya? Pedagang yang penting untung. Yang penting untungnya. Kalau Sedangkan pengusaha, usaha terus nggak penting untung. usaha, tetapi mereka membangun sesuatu, betul kan ya? Oh, beda mereka ya? membangun sesuatu. Nah, kayak misal waktu itu Coach Doni juga membangun perusahaan, ya kan? Ada tim di dalamnya. Oke. Kalau yang namanya dagang bisa sendiri. Iya kan? Dagang bisa sendiri. Dagang misalnya kan ada barang apa aja didagangin, betul nggak? Oh, oke. Iya kan, kalau misalnya nih di depan kita nih ada cangkir kita dagangin, ya kan? Kalau gua jualin cangkir ini, gua dapat cuan, Nah, gua pedagang. Pedagang. Tapi kalau gua buka usaha, Nah, buka usaha nggak cuma itu yang dipikir. Apa Jadi aja? ada kayak misalkan contoh brandnya, Oke, ya kan? nama perusahaannya. Iya, nama perusahaannya, mungkin. produknya, Betul. terus price, Betul. terus Dan apa price lagi? itu kita nggak bisa bilang, toko sebelah berapa, Oh, iya kan ya? oke. Kita juga mesti berpikir juga bagaimana caranya kita berpikir, oh ini dasarnya dari mana harganya? Nggak banyak loh ya, Coach Doni ya, orang-orang yang nggak bisa menentukan HPP-nya. Harga pokok penjualannya. penjualan. Jadi kalau saya mau jualan misalkan cangkir ini, berapa sih saya harus jual? Jadi harga pokoknya berapa? Bukan Yang tahu arti- produser. Iya, iya kan. Bukan cuma sekedar coba kita mikir, oh, gua beli harganya cuma sekian. Oke. Nah, kan kita mesti mikir nih kan, Berarti- harga bisa ada cost lagi, apa yang mesti kita keluarkan, kita ngambilnya berapa, ya kan? Nah, Jadi itu yang pengusaha harus itu kita tidak sederhana ya. Betul. Nah, saya juga yakin ini dari kamus KBBI ada nggak sih contekan lain sih dari Ada Coach Doni? banyak, banyak. Pokoknya di beken ini kita ngasih yang Wah. oke buat pemirsa Sinpo TV. Wih, luar kan? biasa. Tepuk tangan dulu dong. tepuk tangan. Tapi slow, sabar ya. Pokoknya kita akan hadir secara berkala buat pemirsa dimanapun berada. Dan mau belajar bisnis, belajar strategi komunikasi bisnis, dan juga mengubah mindset. Yes. Satu hal yang gua gagal mengubah mindset satu bro. Apa nih? Mengubah mindset untuk diet selalu mulai besok. Kayaknya kalau udah sukses nggak perlu lah ya. Oke, tadi kata Oke. KBBI ya, kata KBBI. Ternyata yang kita rangkum juga dari berbagai sumber, salah satunya dari gramedia.com. Ya. Pengusaha itu adalah seseorang ya, atau kelompok ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual beli Oh, jual beli. atau sewa sesuatu. Kayak pedagang dong kalau misalnya kayak gitu jual beli ya. Jadi memang pedagangnya Salah satunya ini jual beli. Salah satunya. Oke. Tapi sewa menyewa juga bisa. Oke. Ya kan? Artinya apa sih sebenarnya kalau dia mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dia lakukan, Ya. dia disebut sebagai seorang pengusaha. Oke. Ya kan? Ya, Sebenarnya ya. mirip-mirip lah ya. Mirip. Ada pokoknya dia berusaha, ada dagangannya, ada untungnya. Yes, Ada tapi gue lebih timnya. setuju yang lu bilang tadi, Coach. Yaitu harus punya sistem, harus punya itu tim. dia, betul. Paling tidak yang PPP, ada berapa P? Masih inget nggak? Ada 4P sekarang udah 4P. ada 7P. 7P ya. Jadi iya. yang penting dia harus punya produk, kemudian price, paling dasar placement, ya. dan Promotion ya. promotion, Iya, ya kan? iya. Nah, jadi itu namanya seorang pengusaha Nah. yang sukses. Yang sukses, yang benar. Yang ya, benar, ya. yang benar. Nah, balik lagi soal namanya pengusaha. Tadi kita udah bahas secara namanya definisi. Pasti ada dong yang namanya alasan-alasan orang menjadi namanya pengusaha. Iya, harus ada ya. Bukannya orang cuma kepikir, tiba-tiba gue dapat mimpi nih semalam. Iya, gue suka Coach. aja jadi pengusaha gimana dong? Iya, masanya ada yang bilang sama klien nih, bilang sama Coach Doni, Coach, gua nih dapat ilham atau gua dapat wahyu ya bahwa gua harus jadi pengusaha. Berarti orang itu teman SD gue. Karena kenapa? Ilham dan Ada Wahyu teman SD. Berarti dia bisikin sama teman SD. Iya. Nah, pastinya ada namanya beberapa alasan orang menjadi namanya pengusaha, nggak Oke. cuma sekedar dari inspirasi doang aja. Iya. Kira-kira menurut dari Coach Doni apa aja sih Ya alasan minimal ada 5 alasan jadi? lah. Ada 5. Ya. Harus sesuai dengan tangan ya. Pancasila 5. Pancasila 5 dasar. Oke. Kita coba telaah satu persatu ya Oke. pemirsa ya. Yang Yang pertama, pertama, berasal dari keluarga pengusaha. Bener banget nih ya. Coach Roni kan juga orang tua pengusaha kan. Betul, betul. Nah, Jadi mau tidak mau kemudian akhirnya ini meneruskan. lucu ya. Kalau misalnya Ketawa dari dong. Lucu. Kalau misalnya dari keluarga pengusaha biasanya Ketawanya nih- jangan panjang-panjang kurang 3 menit. Ayo. Oke. Biasanya orang dari keluarga pengusaha pasti pengen siapa? Anaknya juga nerusin. Nerusin. Nah, Iya. itu banyak banget ini Coach Doni ya. Di Yes. luar sana orang bilang apa? Aduh, katanya usaha gua berhenti di anak gua. Iya. Kenapa? Karena berhenti di anaknya udah nggak mau lagi. Ya, dan zaman berbeda. Iya, Mungkin sekolah bisnis udah di orang luar
tuanya, iya betul. Sekolah udah di luar, bilang wah udah enak di sini kerjaannya. Iya. Mau misalkan orang tuanya dulu dagang, mungkin toko kelontong, bilang gue nggak mau, gue udah pakai dasi katanya ya. Jadi akhirnya di luar udah nggak mau balik lagi, nggak mau jadi itu kan pengusaha. toko kelontong, jadi pakai lontong. Sekarang toko ketupat ya. Itu dia, itu yang pertama ya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Nah, biasanya kan ini anak-anak zaman sekarang, anak-anak gaul ini bilang ya. Anak-anak gaul kalau misalnya kayak gitu ngumpul-ngumpul biasanya sama siapa dong? Pengusaha. Asosiasinya adalah pengusaha. HIPMI. Iya, himpunan pengusaha ya. Mentang-mentang orang HIPMI. Nah, ketika gaul di situ, itu pengusaha, ini pengusaha. Wah, berarti kita harus jadi pengusaha dong, kayak gitu kan. Enggak, kayaknya kalau misalnya kita nggak match dengan mereka, nggak bisa nih gaul bareng nih. Nah, itu jadi berdasarkan dari lingkungan. Nah, yang berikutnya itu baru 2 nih. Ada peluang atau kesempatan. Nah, ini ada cerita nih, Coach Doni. Ada teman gua nih waktu itu kan ya. Teman gua itu dulunya sebagai seorang profesional. Jadi dulu dia cuma sebagai seorang IT dulunya. Tapi ini nggak ngomongin diri sendiri ya? Enggak. Karena saya nggak pernah di IT, ya kan? Alah, kuliahnya dulu IT. Kuliah IT, tapi nggak pernah murtad. Nah, akhirnya diajak sama bosnya, lu kayaknya pintar di sini. Lu gabung sama gua ya. Nanti kita ada IT khusus nih produk-produknya. Lu bantu sama gua nanti di dalam buat kenalin produk-produknya. Karena lu jago banget di situ. Dikasih kesempatan sama bosnya. Akhirnya dia keluar bareng-bareng sama bosnya. Ini bedol desa. Bikin perusahaan baru. Bikin perusahaan baru, tandingan dari perusahaan sebelumnya. Orang yang nggak pernah mikir dia sebagai seorang pengusaha, karena diajak sama bosnya, akhirnya dia jadi pengusaha. Oke, yang berikutnya nih. Oke, itu ada kesempatan. Yang berikutnya, dia punya role model seorang pengusaha. Role model ya. Biasanya ini juga nih, role model ya. Kayaknya misalnya dulu, gua terngiang-ngiang nih sama satu pengusaha keren banget nih. Sebutlah orang pengusaha zaman dulu Ciputra. Wah, ya. Ciputra pengen juga dong jadi kayak orang Ciputra, makanya dia jadi pengusaha. Nah, yang terakhir nih. Yang paling sering kita dengar, kepepet. Kepepet. Nah, itu biasanya kayak gimana nih? Ini baru kejadian ya berarti Coach ya. Waktu tahun 2020-2021. Itu kan kejadian zamannya COVID. Ya. Nah, zamannya COVID ini banyak orang dipecat. Karena dia dipecat, akhirnya mau nggak mau, dia hidup kan nggak mungkin ya. Dia butuh makan. Ya kan? Jadi mau kayak gimana? Jual apapun yang ada. Jadi pengusaha kepepet. Jual apapun. Misalnya motor ada, dijual. Ya kan? Ada kulkas, dijual. Semuanya dijual. Nah, jadi itu yang kita bicarakan tentang namanya pengusaha. Dan jangan kemana-mana nih ya. Masih sobat dari Beken, ya, para pemirsa dari Sinpo, kita akan membahas lebih lanjut lagi nanti berikutnya ke depan. Tapi kita akan tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama dengan kami, para pemirsa Sinpo TV. Kembali di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, kali ini kita akan mendengarkan dulu, Coach Doni ya. Ada beberapa pertanyaan dari VT yang sudah disiapkan. Silakan. Halo Beken, untuk Coach Doni dan Coach Roni, saya Putra dari Jakarta. Mau nanya dong, kenapa orang-orang pengen jadi pengusaha ya? Padahal pegawai aja udah bisa bikin sukses. Makasih, mohon dijawab ya Coach. Halo Beken, saya John, saya dari Sunter. Untuk Pak Doni dan Pak Roni, saya mau bertanya Pak, jadi pengusaha itu emang bakat atau mungkin bisa dipelajari Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Halo Beken, halo Pak Doni dan Pak Roni, saya Fajar dari Bekasi. Saya mau nanya dong, apa yang membuat orang bisa yakin bahwa dirinya bisa jadi pengusaha? Udah itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita mendengarkan VT tadi, banyak juga yang nanya ya. Ada 3 ya. Yang pertama siapa banyak tuh? Yang penasaran nih ya. Nah, yang pertama pertanyaannya apa yang tadi? Pertanyaan pertama katanya, buat apa orang ingin jadi pengusaha? Katanya, kalau jadi pegawai aja bisa sukses katanya. Nah, gimana menurut Coach Doni? Padahal jadi pegawai itu bukan sesuatu yang jelek sebenarnya, betul kan ya? Iya, semua bagus. Semua bagus. Ya. Kalau dari pengalaman saya, kalau mau jadi pegawai, boleh, tapi jadilah pegawai yang sukses. Ya kan? Karena kalau jadi pegawai asal-asalan juga nggak bisa sukses. Wah, ini sambil kita tanya nih, Coach Doni kan dulu sebagai pegawai juga nih. Ngapain nih keluar jadi pengusaha Karena nih? saya belajar jadi pengusaha dengan bekerja sama orang dulu. Oke, itu kan? alasannya ya. Iya, alasannya. Jadi di samping aspek-aspek lain yang kita bahas di segmen sebelumnya juga sih, termasuk faktor kepepet juga ada. Kepepet, oke. Nah, jadi kalau tidak ada salahnya kalau menurut gue. Nggak ada salah ya, karena kalau misalnya ada kok ya orang-orang yang jadi istilahnya pegawai aja bisa sukses. Betul, nah, contoh banyak. misalkan nih ya, dari CEO IBM.
Jack Welch. Ya. Sorry, dari GE. Dari GE General Electric. Electric, Ya. Jadi kalau misalnya dia sebagai pengusaha, belum tentu dia bisa sukses. Tapi justru dia sebagai CEO, Sukses. dia malah jadi CEO terbaik waktu itu. Iya. Dia malah Steve bisa Jobs jadi sukses. juga. Betul. Steve ya. Jobs kan, Iya. sampai akhirnya dia kehilangan Jobs juga, Ya, ya kan? itu Kemudian dia. balik lagi Itu gitu kan, dia. tapi menempati posisi puncak. Jadi ya kan? para pemirsa Sinpo, kalau misalnya Anda masih jadi pegawai, Anda jangan khawatir ya. Mungkin di suatu saat Anda bisa jadi pengusaha juga, ataupun kalau memang Anda jadi pegawai, jadilah pegawai yang sukses gitu loh. Tidak ada salahnya jadi pegawai, tidak ada salahnya juga Jadi pengusaha. berjuang jadi pengusaha. Betul. Apapun yang pemirsa inginkan, mau jadi Yes. pegawai, jadilah pegawai yang sukses. Karena untuk menjadi pegawai sukses juga harus berusaha. Betul. Ya kan, kalau orang datang kantor jam 8 pagi, Butuh kamu perjuangan datang ya. jam 7. Iya. Kalau perlu nginep. Nah, Ya kan, butuh orang perjuangan. pulang, iya perjuangan kan. Yes. Orang pulang jam 5 sore. Kamu pulang setelah kantor kosong. Artinya gini loh. Dedikasi luar biasa banget ya. Artinya kalau misalnya bos, pimpinan minta kita 10 hal, Yes. kita berikan ke perusahaan itu 12 atau 13. Artinya beyond expectation. Yes. Ya kan? Itu namanya go extra mile. Yes. Ya. Dengan begitu nanti bisa ada peluang juga kalau mau belajar jadi pengusaha. Betul. Tidak jadi pengusaha juga nggak apa-apa. Tapi kalau belajar bekerja sama orang, kemudian dapat Iya. ilmunya, mau jadi pengusaha, Ya. nah itu juga bisa. Nah, itu mungkin yang orang bilang punya sense of belonging. Ya. Ya, jadi bukan cuma sebagai Ownership, ya. sebagai seorang pegawai doang aja, dia merasa bahwa itu adalah bagian dari dia juga. Ya. Nah, itu mungkin yang bagus. Oke, Yang pertanyaan kedua, apa? ya. Jadi pengusaha itu bakat atau bisa dipelajari? Karena banyak banget nih ya kalau orang bilang ya, wah ini bakat-bakatnya dia Ya. cuman bisa jadi. Kalau menurut Coach Roni apa ini? Ini pertanyaan jebakan soalnya. Kalau menurut saya semua itu bisa dipelajari. Ya. Ya kan, walaupun misalnya apa yang membedakan bakat dengan bisa dipelajari. Kalau memang dia dasarnya memang DNA-nya bisa sebagai seorang pengusaha, dia cepat banget. Betul. Ya, tetapi kalau memang ini ternyata dia bukan bakat dan ini bisa dipelajari, mungkin dia butuh waktu. Iya. Nah, makanya ya jangan misalkan Anda ya para sobat beken yang ada di luar sana ya, Anda bisa belajar kok banyak sekarang sekolah-sekolah Banyak pebisnis. sekali. Ya kan? Belajar di beken juga bisa. Bisa. Ya, pokoknya pantengin terus Info Iya. TV. Minimal Anda ngeliat sini kan gratis ya. Iya. Ya, jadi Anda bisa belajar di dalam namanya program beken ini untuk bisa menjadi seorang pengusaha karena banyak banget di luar sana orang belajar itu tentang hal-hal yang teknis. Iya. Nah, di sini Anda belajar tentang bagaimana pola pikirnya ya. Iya. Anda belajar komunikasi dan itu penting ya, Bro Doni ya. Ya, dan yang paling penting adalah kalau Anda merasa terlahir dengan bakat Nah. itu, jangan lupa passionnya dipertebal. Passion ya, oke. Kalau Anda merasa terlahir tidak punya bakat bisnis, Iya. ya kan, lebih gigih, lebih tekun lagi, Iya. ya kan, soal waktu. Iya, Ya betul, kan? betul. Contoh betul. nih, Coach Iya, Roni, kalau iya. kita belajar main piano, Heeh. ya kan, ada orang yang menghabiskan waktu 1 tahun, kemudian dia fasih atau ahli main piano. Ada yang perlu 5 tahun, ada yang perlu 15 tahun Yes. untuk menjadi maestro. Mm-mm. Buktinya apa? Ya. Tergantung berapa lama dia berlatih. Kalau Ya. Coach Roni latihan sehari sejam, Ya. ya mungkin perlu 10 tahun. Iya. Pinter main piano, Iya, iya, ya kan? iya. Saya 40 tahun nggak bisa main piano. Iya, karena Kenapa? nggak pernah Nggak latihan. pernah main piano. Tapi kalau dari Iya, bangun tidur, mata terbuka sampai Sudah tidur, langsung main ya, piano 20 gitu ya. jam sehari, ya kan? 20 Nggak jam heran. sehari ya, berarti 4 Iya. jam dia tidur. 4 berarti. jam dia tidur pun sambil mimpi main piano. Nggak heran banyak anak-anak kecil Iya, umur iya. 5 tahun dia tadadadadeng, ya kan? Iya. Karena dari umur 2 tahun papa mamanya sudah kasih ting 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 oke. ting. Iya. Jadi Itu semua bisa. semua bisa Ya ya. kan? Jadi nggak ada tuh ya namanya kalau orang bilang, wah ini bakat. Nah, gua loh." nggak bakat, Kalau gitu, bukan nggak. bakat, kayak kutukan dia Ya nggak boleh gimana jadi lu orang. mau tahu bakat lu kalau lu nggak coba? Coba. Ya kan kayak gue bakatnya salah satu makan. Wah, Ya kan? Itu kayaknya hampir semua orang bakatnya makan. Cuma ini bakatnya lebih luar biasa lagi ya, double ya. Oke, yang ketiga. Ada Yang pertanyaan ketiga apa ya. tadi? Apa yang membuat orang bisa yakin? Nah ini ya, yakin bahwa dirinya bisa jadi pengusaha. Kalau tadi kan dibilang namanya bakat ya. Ya. Ya, kalau misalnya namanya dia bakat, nah dari mana dia tahu nih? Gua ini bakatnya pengusaha. Dari mana dia dapat keyakinan ini? Iya, Bisikan lagi kah? Atau kayak gimana nih, Kalau Coach? orang sudah passion, misalnya gini loh, Coach Roni melakukan sesuatu, Iya. ya, ada kutipan mengatakan kalau Anda melakukan sesuatu nggak pernah merasa capek, Oh. itu pekerjaanmu kamu lakukan secara sukacita, sukarela, happy, Iya. itu passionmu. di Kalau situ. misalnya dia energinya ada mulu Ada ya. terus, matanya berbinar-binar iya, terus iya, gitu kan. Orang kalau misalnya di tempat kerjanya kemudian pengen pulang aja. Tapi ada satu orang yang selalu ingin berlama-lama. Iya, iya. Bisa jadi Oh, oke. bakat dan passionnya di situ. Oke, Ya, bisa jadi. passion itu ingat loh, Heeh. passion itu gairah
Ya. atau orang yang dirawat di rumah sakit. Oh, itu pasien. Oh, itu pasien. Iya. Tapi kalau kata Mbah Dukun, pasien. Oh, pasien. Pasiennya, Betul. gitu. Nah, ini kita mesti bicara juga tentang namanya energi. Oh, udah ngeri mulai ya. masuk nih energi nih. Oke. Jadi kalau misalnya para sobat beken semua di luar sana, Anda merasa, wah, saya tuh energinya nggak pernah bisa habis. Itu ketika saya lagi masak. Ya kan? Bakatnya di chef. Bisa jadi dia, Iya. itu dia sebagai orang yang bisa masak sebagai chef. Pantesan, bro. Gua kalau makan itu Iya. energinya nggak habis-habis. Kenapa ya? Iya. Memang passionnya dimakan kali ya. Makanya orang kalau nanya ke saya ya, Iya. coba ya jujur ya, makanannya enak apa enggak? Susah gua. Karena semuanya enak. Passionnya buat dimakan ya. Iya, enak. Nah, ada juga nih, tapi saya pengen nanya nih ya. Ayo semua pada refleksi diri sendiri, kontemplasi ya. Refleksi maksudnya ke tempat pijat. Iya, itu beda dong, pijat ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sekarang sebagai seorang pegawai, ini kita cerita ya, bukannya artinya kita merendahkan ataupun misalnya kita menganggap sesuatu yang pengusaha itu adalah di atas, enggak juga ya. Yang jadi pengusaha, kalau misalkan ya, Anda selama ini udah berusaha, Anda punya namanya bisnis, tiba-tiba nih ya, satu hari bisnis baru setengah hari, rasanya capek, aduh lemes ya, kayaknya udah ngerasa bisnis ini, aduh kayaknya udah menyita energi banget, kayaknya kayak kesedot misalnya banget. Berarti dia bukan sebenarnya bakat tuh, kalau gitu Coach. Terpaksa jadi Iya. pengusaha. Atau jangan-jangan sesuai dengan alasannya tadi, dia tuh kepepet. Kepepet, sebenarnya. iya. Kepepet jadi pengusaha ya. Jadi dia sebenarnya bukan, gua tuh sebenarnya hobinya masak, hobi masak. Iya. Belum tentu dia jadi pengusaha masak kan. Iya. Ya kan? Bisa jadi dia ini yang menyiapkan nanti ke Iya, depannya. iya. Bisa jadi dia konsultannya. Ini beda loh. Kolaborasi ya kan? aja sama orang yang Betul. ahli dalam manajemen. Nah, ini yang maksudnya kita mau sampaikan kepada para pemirsa di Sinpo Iya, ya. Para makanya sobat ada beken strateginya, semua. bro. Yes. Karena kenapa nih? Yang namanya pengusaha nih, Coach Doni, bisa ralat saya nih ya, Coach Doni ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang pengusaha nih, konglomerat yang di luar sana, mereka belum tentu jago loh. Ya. Oh, enggak. Konglomerat dunia masak, Belum tentu. ya, punya pengusaha Mereka restoran. jagonya memilih orang yang tepat. Betul, itu dia. Ya, Jadi tapi sabar bro, kita Iya. coba balik lagi ke layar besar di Yes. sebelahnya bro, Coach Iya. Roni. Iya. Karena kalau kita bicara tentang alasan tadi kan udah banyak tuh, yes, ya kan? alasan ada 5 tadi ya. Oke. Bener. Nah tadi sesuai dengan ceritanya Coach Roni, ada beberapa faktor yang Ya. bisa kita lakukan ya untuk kemudian Oke. seseorang itu akhirnya jadi pengusaha apa enggak. Ya. Nah dari aspek komunikasi nih pemirsa, yang pertama itu faktor internal. Oke, Ya itu kan? tadi kita bahas ya tadi di awal Yes, ya. misalnya Oke. kalau dia kepepet atau ada peluang, dia harus yakin dulu dari dirinya sendiri, ya kan? Bener nggak sih? Gue mau coba nggak sih jadi seorang pengusaha? Faktor internal itu biasanya berkecamuk, bergejolak dan apalah istilahnya. Wah, puitis sekali Oh ya, iya, Coach Doni, ya. apa dia perlu bergumul dulu dengan Wah, dirinya sendiri. iya. Kenapa? Karena ada faktor kenyamanan ketika dia mungkin sudah bekerja Oke. sama orang atau dalam posisi tertentu dia menempati sebuah jabatan struktural dengan penghasilan yang luar biasa. Oh, kayak gini mah udah enak. Oke, jadi Ya kan? internal harus beres dulu nih. Beres dulu. Kenapa? Oke. Karena faktor internal itu pemirsa adalah faktor pemicu yang paling kuat. Betul, ya kan? betul. Setuju. Betul ya? Betul, Oke. setuju. Nah, Oke. yang kedua ya Oke. lawannya eksternal. Ini yang biasanya orang pada melihatnya di sini ya. Ya, Oke. bedanya nih, kalau mau coba jadi pengusaha waktu masih muda, mungkin faktor eksternal itu tidak sebanyak ketika dia sudah berkeluarga. Contoh nih, Coach Roni misalnya, waktu terjun jadi entrepreneur, jadi pengusaha, ketika masih single, ya kan, itu kan pikirnya diri sendiri dulu, Ya. ya kan. Tapi ketika sudah punya istri, punya anak, Ya. pikirnya berkali-kali lipat kan. Ya. Kemudian tanya sama istri. Kalau istri bilang gini, udahlah Pak, gak usah ambil risiko. Wah. Anak-anak nanti gimana? Kalau Papa nanti gagal jadi pengusaha. Iya. Mikir nggak? Mikir. Ya gimana gue? Nanya istri sekali. Iya. Nanya anak, ya kan? Banyak ya, 6 itu. kali nanyanya gitu kan. Jadi artinya apa? Faktor eksternal Iya, bisa jadi iya, juga iya. sebagai pemicu orang mau atau tidak. Iya. Ya. Jadi beruntung orang yang masih belum punya anak dong, atau masih single. Ya, kalau bisa masing-masing seperti situasi itu punya keuntungannya sendiri-sendiri. Yes, Tinggal bagaimana kita setuju. melihat, ya. Ini kan sebenarnya kan kita tinggal melihat dari sudut pandang yang mana. itu. Persepsi ya, balik lagi. Nah, Ya, soal ya. mindset lagi tuh nanti. Iya. Itu di segmen berikut ya. Iya, nggak ada bocoran-bocoran ya. Spill ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang yang namanya pengusaha, tadi kalau misalnya dibilang orang membuat dia yakin, Ya. pastikan 2 dulu faktor dari Betul. ini ya. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Iya, mantap sekali. Ya. Makanya kalau misalnya Hati-hati kita bilang mantap, Bro. Oh, kenapa tuh?
makan tempat maksudnya. Di layar makan tempat. Iya, iya, Atau makan iya. tabungan. Makan tabungan. Nah, itu banyak kejadian pas waktu lagi pandemi Covid, kemarin ya, ya. benar. Jadi pastikan ya para sobat beken semua, ya para pemirsa Sinpo TV, Anda sudah melihat faktor internal dan faktor eksternal. Ini semakin seru aja Coach Yes. Doni ya. Dan kita pasti akan menyambung lagi di dalam segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap berada di dalam sobat beken, yaitu di dalam bisnis elit dan keren. Oke, kembali lagi bersama dengan kita di program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Keren. Nah, kali ini kita udah berbicara tadi kan ya Coach Doni ya, Ya. kita udah berbicara tentang faktor internal ya, macam-macam. Definisinya pun juga udah kita bahas Ya. nih kan. Jadi kalau misalnya kita bercerita di sini tentang namanya pengusaha, tadi yang namanya bakat atau enggak, nah saya pengen nanya lebih jelas lagi nih tentang namanya pengusaha. Kalau menurut dari Coach Doni, pengusaha itu tadi selain mempunyai sistem, harusnya ngapain lagi sih seorang pengusaha? Bukannya itu pertanyaan harus Anda jawab, Coach Roni. Oke. Kalau saya sih sudah ada nanti terkait dengan apa yang dia harus lakukan, komunikasi internal dan eksternalnya. Oke. Nah, tapi biar tipis-tipis nih, coba Coach Roni Oke. dulu. Nah, saya mempunyai satu kutipan sendiri nih. Oh, wih. Ya. Kutipan ya? Kutipan. Kalau gitu ya. kita coba, tapi kalau kutipan biar gua dulu lah. Oh, oke. Yang pastinya kita dari segi kalau namanya orang bisnis komunikasi dulu dong. Oke. Menurut dari Coach Doni, secara dari namanya komunikasi bisnis tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kalau bicara bisnis ya, pemirsa ya, yang penting kalau soal mindset nanti Coach Roni akan jawab. Tapi percayalah pemirsa, bahwa apa yang Anda pikir, apa yang Anda ucapkan, kalau Anda yakini bisa jadi kenyataan. Yes. Makanya saya paling sebel nih kalau ada orang ngomong begini nih bro. Ya gua mah apalah, gua cuma pengusaha remahan gitu. Wah, Loh, remahan rengginang katanya. iya, gua mah sebutir pasir di gurun Sahara gitu kan. Wah, dikit banget tuh ya kalau di gurun Sahara ya. Bayangin coba, gurun Iya. Sahara, sebutir Udah. pasir pula gitu Iya, kan. udah pasir semua gitu kan. Gua mah apa? No, please don't do that. Ya, karena menurut Donny de Keyser, jangan merendahkan diri dengan kata-kata, Oke. meski maksudnya itu bercanda. Oke. Nggak boleh. Kenapa? Kata-kata itu memiliki kekuatan pemirsa. Kalau Anda mengatakan, ya gue mah cuma karyawan biasa gitu. Selamanya Anda akan jadi karyawan biasa. Oke. Ya? Jadi hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan. Hati-hati. Words have power. Wah. Contoh nih ya. Makanya orang mantra itu pakai kata-kata ya. Yes. Betul. Nah, makanya sebenarnya yang namanya mantra, aji-aji itu kalau dalam ilmu ya komunikasi itu bisa diterjemahkan ya. Ada teorinya gitu. Contoh sederhana, ketika saya bertemu dengan seseorang yang profesinya sebagai kasir, ya, ada dua kasir nih di sebuah pusat perbelanjaan atau swalayan di Jakarta misalnya. Oke. Kasir yang di sebelah sono, dia antusias melayani customer. Ya kan? Senyum, kemudian selamat datang, ya barangnya ini Kalau bayar pakai antusias cash. tuh apa harus dia teriak-teriak? Oh, Ya, selamat datang. Ya, enggak juga kali, ya kan? Tapi terlihat dan Oh, cara melayani. terlihat. Sementara kasir yang di sebelahnya Oke. itu ya udah kagak ada senyumnya, Males-malesan, males-malesan, lesu. kemudian barangnya di scan, ya kan? Kemudian langsung nyodorin mesin EDC gitu kan? Wah. Ya kan? Nah, ini kan nggak asik ya. Iya, iya. Nah, iya. orang yang seperti itu dia tidak akan Bisa atau sukses. ya sulit untuk sukses. Kenapa? Iya. Dia sendiri nggak menghargai profesinya. Iya, karena mungkin dia juga merasa terpaksa juga nih. Oke, Terpaksa awalnya sebagai terpaksa, pegawai ya. tapi ketika kemudian dia sudah menjalani itu kan sumur dia. Iya, iya. Ya kan? Itu kan sumber rezeki dan nafkah dia. Iya. Apapun pekerjaan atau profesinya, jangan pernah bilang, "Ya, gua mah cuma kasir." Enggak. Iya. Saya seorang kasir. Iya, iya, iya. Jangan nih, pakai kata cuma, Bro. betul. Apalagi Coach Doni ini banyak juga, ini bukan cuma dari pegawai nih. Dari pebisnisnya sendiri. Dia bilang, Iya. aduh gua cuma masih kecil Iya, katanya. ya kecil terus. Iya, enggak gimana caranya bisa gede. Susah, Artinya kan, dia iya. bilang, bisnis gua cuma kecil nih, cuma rumahan ya kan. Makanya nggak pernah bisa Jangan jadi salah, perusahaan, Bro. kan? Di Tiongkok sana, Iya. bahkan bisnis rumahan itu bisa menghasilkan motor, Iya. onderdil, Iya. barang ekspor. Betul. Ya kan? Jadi jangan pernah mengecilkan bisnis yang Anda jalankan ya, pemirsa ya. Dan itu dimulai dari kata-kata. Mulai dari sekarang, Yes. ubah kata-kata pemirsa, jangan menggunakan kata hanya, cuma. Nah, Saya, Bro, karena itu mengecilkan ya, hanya ya, dan cuma ya. ya, Oke. satu hal yang perlu dikecilkan memang bagian perut sih ya. Oh iya, setuju. Saya bekerja sama Ya. perusahaan, bekerja di institusi, itu Ya. lama. Heeh. Ikut orang juga lama. Heeh. Tapi ketika saya menjadi karyawan rendahan, saya nggak pernah bilang, saya cuma karyawan. Nggak. Saya karyawan di perusahaan ini. Saya profesional di bidang ini. Dan saya bangga.
Karena pakai mindsetnya seragamnya, ya, pakai mindset seragamnya ya, itu selalu iya, bangga gitu iya, kan. iya. Kemana-mana kalau ditanya orang, oh dengan senang hati, bahkan Oh. bikin kartu nama sendiri. Wah, sendiri. Karyawan bikin kartu nama sendiri loh, Wah. bukan manajer loh. Wah, Ya kan? mungkin gajinya gede banget loh gitu. Ya, karena punya teman di percetakan. Oh iya, pantesan kok gitu ya. Patut ditiru juga ya para sobat beken ya. Itu dari aspek komunikasi ya Yes. pemirsa ya. Nah, coba kalau Nah, dari ini mindset sesuai sendiri. juga dengan kutipan dari Roni Francis Wes. Nggak mau Roni kalah yang di juga layar ya. atau Roni yang di sini nih? Roni yang di sini dong ya. Jadi kalau misalnya dibilang namanya menuju kesuksesan, itu bukan berarti tanpa ada kesengsaraan. Loh. Artinya kalau misalnya orang nih sebagai pengusaha, jangan bilang lu pengen, artinya cuma pengen biasa doang aja. Jangan bilang artinya, oh gue pengen jadi pengusaha supaya gue nggak capek. Oh. Nah, kebanyakan orang jadi pengusaha kan pengen Iya, santai, iya, ya iya. kan? Pengen Ngapain healing sih? terus ya? Betul. Ngapain lu jadi pengen pengusaha? Gue capek nih diperintah sama orang. Nah, ini kan nggak boleh nih ya. Padahal jadi pengusaha lebih banyak capeknya ya. Nah, itu dia. Urusan genteng sampai Iya. lantai harus dipikirin ya. Betul. Nah, jadi kayak gimana nih? Jadi bukan berarti tanpa kesengsaraan, akan tetapi kalau misalnya kita fokus terhadap tindakan, akan menuju kepada namanya pengharapan. Ya, Oke. pengharapan bagaimana bisnisnya bisa buat berkembang. Nah, Coach jadi kalau Roni di segmen ini cukup religius ya. Oh iya dong, harus ya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara religius dengan namanya teori, dengan namanya praktis ya. Oke. Nah kalau misalnya ini saya mau bicara lagi nih tentang yang disebut juga dengan namanya kesengsaraan nih, Coach Yoni ya. Jadi kebanyakan orang yang tadi dibilang kepepet, alasan apapun juga itu ya. Jadi ada orang yang merasa kayak gini loh. Saya pengen jadi pebisnis karena saya lihat orang tadi ya menurut Iya. dari ketokohan ya. Dia gua lihat itu hidupnya enak banget katanya. Hidupnya kenapa? Happy Wah bangun banget. siang katanya ya kan. Iya. Masuk bos itu wah enak banget pokoknya Iya. tinggal perintah telunjuknya berkuasa katanya ya. Wah ini kita nggak boleh main telunjuk di sini. Naik pesawat bisnis kelas ya. Pesawat bisnis kelas. Makan di restoran. Iya, padahal dia nggak tahu ubannya ketika dia lagi menjadi seorang pengusaha jadi tambah banyak. Karena bayangkan ya semua. Makanya gua nggak pernah panjang rambut Iya. pemirsa biar nggak ketahuan ubannya. Nah, itu rahasianya ya. Resepnya jadi para sinpo lovers di sini ya. Oh, kita bilang sinpo lovers ya. Supaya Anda tidak kelihatan ubannya berarti ada tipsnya berikutnya. Rambut pendek. Rambutnya pendek. Artinya gitu. memang saya setuju Coach Roni ya. Ya. Jadi apapun profesi pemirsa, Ya. mau jadi pegawai, Yes. pengusaha, masing-masing tetap ada kesengsaraannya. Ya. Tanda petik ya. Ya. Artinya apa? Kalau mau nyaman, ya ada kondisi yang tidak nyaman dulu. Iya, iya, iya. Iya kan? Jadi untuk mencapai sebuah kenyamanan tentu ada proses Ada yang dianggap proses. tidak nyaman. Nah, betul, betul. Jadi orang bilang itu kalau misalnya namanya sukses itu tidak jalan lurus. Oh, berkelok-kelok. Wah, semua bilang pasti berkelok-kelok ya. Oh, kayak di Sumatera Barat dong ya. Kelok 9, kelok 12 gitu. Jadi makanya kalau misalnya Anda pengen jadi pengusaha, Anda harus siapkan mental dulu. Nah, ini penting banget nih ya. Kebanyakan kalau misalnya Anda berbicara di dalam misalnya workshop bisnis atau workshop apa, langsung secara teknis, oke gimana caranya buat berbisnis? Ya. Padahal yang paling penting adalah kita mempersiapkan dulu namanya mindsetnya. Ya. Ya, kalau misalnya Anda tidak siap namanya mindsetnya, ketika nemuin namanya masalah, ketika menemuin namanya rintangan, wah udah langsung kan, udah balik mendingan enakan gua kerja. Ya. Betul nggak, Coach? Baru dapat masalah sekali, kepentok, aduh nyesel. Ya udahlah, Yes. gua balik lagi kerja aja deh, Nah, gitu kan. itu kejadian. Ada pernah saya punya teman ya, dia Dari cita-citanya tadi ngomongin temen mulu nih, Iya. padahal jangan-jangan ngomongin diri sendiri nih, diperhalus nih. enggak juga. Sebut saja Mawar. Ya, sebut dia Mawar karena Ada ini apa dengan Mawar? Iya, karena dulu pas waktu itu biasa cita-cita karena ketokohan. Oh. Ya kan, dia melihat seseorang, wah enak banget dia jadi pengusaha. Kaya, bisa beli mobil mewah, bisa punya rumahnya mewah, Iya, ya kan. Wah, bisa bangunnya siang. Itu cita-citanya Iya, pertama iya. tuh. Kenapa dia bangun siang? Karena dia baru tidur jam 3 pagi, pemirsa. Iya, kan itu yang orang nggak lihat, ya kan. Dan setiap bulan harus mikir payroll, Iya, gaji karyawan, mikir ya gaji, kan? iya. Gue sampai masukin di schedule gitu kan. Iya. Jadi harus ngontrol bagian Iya. yang pembayaran, ya kan? Nah, ini berbeda dengan mindset seorang pegawai ya. Setiap tanggal tertentu, mulai lagi dari nol, dibayar lagi, Iya. gitu kan. Kayak Pertamina, Iya. mulai dari nol ya. Nah, tolong ya nanti Bukan berikutnya endorse ya, bukan endorse. berikutnya bisa jadi sponsor kita. Amin. Nah, jadi kalau misalnya Anda sebagai seorang pengusaha tadi yang tadi cerita ya, dia karena mindsetnya adalah supaya santai, supaya dia bisa bangun siang, akhirnya apa yang terjadi bro? Ketemu rintangan nih. Ternyata pas waktu lagi jualan, nggak gampang, betul nggak Coach Iya, Yodi ya? iya, iya. Lagi jualan nggak gampang, akhirnya kayak gimana? Ketika di jualan yang nggak gampang,
Dan dia mengalami, wah makin lama kok keluar duit dari tabungan. Nah ini mulai namanya masalah nih. Mulai nih. Mulai ya kan, waduh kan gua harap dapat tambahan, keluar dari tabungan bukan makin kaya, kok makin miskin katanya ya. Boncos. Nah kayak balik lagi, ingat terngiang-ngiang. Waktu dulu gue jadi pegawai, Enak, ya kan. nyaman. Wah itu mah semua udah disediain, fasilitas disediain, gaji tersedia per tanggal tertentu, ya kan ya. Kita nggak usah pikirin tentang misalkan asuransi dibayarin juga semuanya. Iya. Nah di sini dia mesti mikirin semuanya, Iya. ya kan. Malah harus mikirin karyawannya. Mikirin karyawannya, dan itu banyak loh ya, Coach Doni ya. Dia nggak dapat gaji, dia keluarin dari situ, dia nggak dapat sama sekali. Karyawan tetap harus dapat gaji kan. Nah akhirnya apa yang terjadi nih Coach Doni ya? Apa? 6 bulan kemudian, setelah dia memutuskan, dia bilang nggak mau dibilang resign. Resign itu kan mengundurkan diri. Dia bilang memajukan diri dia jadi pengusaha. Istilahnya beda ya, dipisah. Memang mindsetnya udah bagus sebenarnya. Bisa aja sih Mbak Mawar ini ya. Akhirnya apa terjadi? 6 bulan kemudian, nah dia memajukan diri kembali masuk dalam perusahaan. Oh pulang kampung. Pulang Mbak. kampung. It's okay. Artinya begini ya, kita nggak akan pernah tahu kita akan bisa jadi apa kalau kita Yes. tidak mencoba. Dan mencoba pun juga harus gigih. Betul. Saya ini bangkrut 3 kali dalam proses perjalanan hidup saya, Coach Roni. Iya. Iya, 3 sampai kali nggak ya? punya apa-apa. Iya, Cuma punya apa yang ada di badan mau dan tambahan lagi kewarasan. nggak? Jangan. Maksudnya kan kita belajar dari Oke, pengalaman. belajar Kalau ya. sampai jatuh di lubang yang sama ya salah gue. Iya. Ya kan? Nah, artinya apa? Kalau sekali gagal, oh nggak apa-apa. Kan ada lagu. Iya. Jangan sampai 3 kali. 2 kali gagal, it's okay. Iya, ya kan? iya. Masih, kalau gagal pertama sih udah kayak orang gila. Ya kan? Gagal kedua, Iya. ya seminggu aja lah, ya kan? Nah. Gagal ketiga, alah, udah Iya. pernah jatuh separah-parahnya. Biasa aja, Akhirnya ya. gagal berkali-kali, Iya. udah jadi langganan gitu loh. Nah, Sobat Beken, saya pengen nanya nih ya, nanti ya, para pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah nih ya, Iya. ataupun dimanapun Anda berada nih. Anda kalau misalnya diberikan pilihan, ini saya sering tanyakan juga nih Coach Doni ya. Oke, Kalau apa diberikan pilihan ya, Anda mau suksesnya sekali langsung bisa sukses. Ya, sekali langsung bisa sukses langsung kayak gitu, atau Anda mau berkali-kali jatuh bangun. Itu kayak ada lagu ya, jatuh bangun, aku mengejarmu gitu kan. Iya. Ya. Nah, atau Anda mau berkali-kali dulu biar dia kuat secara mental. Nah, Iya. kebanyakan orang tahu nggak jawabannya apa, Coach Doni? Kalau gue sih pilihan yang ketiga. Apa Ya, tuh? Sekali sukses selamanya. Kenyataan belum tentu ya. Gampang. Cari mertua kaya. Benar. Nah, pastinya kita akan bahas tips-tipsnya. Nanti ya. Bagaimana mendapatkan mertua kaya. Dan tips-tips bisnis lainnya di dalam segmen berikutnya. Nah, pastikan Anda semua ya, Sinpo TV, nah, semuanya Anda akan selalu tetap berada di program Beken, yaitu program Bisnis Elit dan Keren. Oke, kembali lagi di dalam acara Beken. Bisnis Elit dan Keren. Oke, para pemirsa Sinpo semuanya tadi kita sudah banyak membahas ya. Ya. Kalau tadi tentang namanya mindset atau tadi juga tentang namanya komunikasi. Nah, kita kali ini, segmen ini adalah segmen yang pasti paling ditunggu-tunggu. Apa tuh? Oh, segmennya adalah segmen untuk namanya tips dan trik. Kirain mau bagi door prize atau apa? belum. PHP mau Kita nunggu dulu, makanya kita di sini ada beberapa gimmick-gimmick untuk para sponsor bisa masuk. Oke, udah ngopi dulu. Ngopi dulu, ya. Minum dulu ya pemirsa. Oke. Actingnya oke banget. Ini disiapkan nih buat Iya. nanti mitra kita, Iya. ya kan? Biar nanti kita bisa jadi aktor juga ya. Oke, Oke, nih, jadi tips dari ya. saya dulu nih kalau gitu ya. Kalau gitu Dari kita Coach kembali Doni. ke layar lebar di sebelahnya Coach Roni. Kita akan berikan tips yang Beberapa pertama. tips-tips. Nah, tips bisnis. jadi Oke. kalau misalkan Anda ya para sobat Beken yang ada di luar sana, Anda pengen menjadi seorang pengusaha, yang pertama ya kita benerin dulu namanya mindset. Maka yang pertama apa? Cek dulu namanya hambatan mental Anda. Karena banyak sekali ketika Anda memejamkan mata, ini bukan artinya semua selamanya ya. Kalau itu Baru saya masalah- mau protes. Iya, karena saya udah tahu pikiran Anda. Ya. Anda bisa baca pikiran saya? Kita melakukan telepati. Padahal saya nggak bawa pikiran loh. Apa yang dibaca? Nah, itu dia ya. Pikiran siapa yang bisik-bisik ya? Yang pertama adalah cek dulu hambatan mental. Oke, apa Karena maksudnya? ketika Anda menutup mata, banyak sekali ya orang mau jadi pebisnis itu, banyak sekali yang ada bisikan-bisikan kecil ya, dibilang, lu nggak bisa lah jadi namanya Oke. pengusaha, ya kan? Nggak cocok lu. Keluarga lu katanya ya, nggak ada yang namanya sejarahnya pengusaha. Jangan mimpi, ya kan? Nah, ini yang banyak kan bermasalah
masalah. Keluarga lu nggak ada yang jadi pengusaha, Iya. adanya langganan pinjol. Iya. Nah, ini yang akan menjadi merusak mental. Namanya Oke. dibilang toksiknya, itu dibilang bahasa anak gaul ya Iya. dibilang ya. Nah, yang kedua adalah perjelas dulu ya alasan positifnya. Jadi kadang-kadang misalnya kenapa nih ketika dulu saya menjadi seorang hipnoterapis nih ya, Coach Doni ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam yang namanya kondisi ya, Iya. kondisi dia dalam masuk yang kondisi trans istilahnya ya. Iya. Jadi di situ kita tanyakan Trans kenapa itu sih? yang alat angkut itu ya? Oh, itu mah beda ya, Transjakarta. Nah, jadi kalau misalkan dia lagi masuk dalam kondisi trans, dia bilang nih yang benar nih ya. Oke. Dia bilang nih, "Kenapa sih sebenarnya lu pengen jadi pengusaha? Kenapa sih lu takut untuk keluarin modal?" Karena ya pasti ya namanya pengusaha pasti ada keluarin modal, bener nggak? Betul. Ada namanya harus bisa mengambil namanya resiko, Iya. ya kan? Ngambil resiko ini pastinya ada kayak istilahnya bukannya kita bilang gambling, ya kan? Tapi ada namanya bisa berhasil, bisa enggak. Iya, Tapi kalau 50-50. dia nggak pernah bisa mau ngambil namanya resiko, pasti nggak akan bisa Nggak akan berhasil. berhasil. Nah, kenapa? Ternyata waktu dia masih kecil, ternyata ada sosok pamannya. Pamannya ya seorang pengusaha yang mengecilkan keluarganya dia. Oh. Nah, banyak loh yang kayak gini, kalau nggak diselesain, ini akan jadi masalah. Oh. Yang dibilang kayak gimana? Keluarga lu itu banyakan itu numpang sama kita. Itu verbal bullying loh. Betul. Nah, Dan itu ini tertanam ya? tertanam Di alam sampai bawah sadar. Betul, sampai dengan dia dewasa dan bahkan dia lupa sebenarnya. Ya. Dia lupa apa yang Dia sudah lupa apa yang masuk sudah sebenarnya. dimasukkan, Oke. tetapi ketika dia mau menjadi seorang pengusaha, ada istilahnya kegelisahan di dalam diri ya. Wah, gelisah itu bukan gelisah. Resah dan gelisah. Mulai bernyanyi lagi ya. Itu zamannya tahun berapa ya? Kelihatan umurnya ya para pemirsa ya. Di sini. Nah, Zaman gue SMP deh bro. Rinto Harahap ya. Oke, berikutnya adalah ketika Anda sudah perjelas alasan positifnya adalah dia melindungi supaya dia tidak dibully sebenarnya. Oh, oke. Nah, jadi Itu sebenarnya defense system-nya. Betul. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita ngebenerin dia. Istilahnya kita kulik dia lagi bagaimana supaya dia bisa membenarkan bahwa ketika dia dibilang hidup dia cuma numpang, hidup dia cuma bergantung dengan orang tertentu, kita benerin lagi bahwa saat itu kondisinya memang lagi kurang. Oke. Ya, bahwa tidak selamanya orang kurang itu selalu berada di bawah. Betul. Hidup ini bisa seperti roda, kadang Anda di bawah, kadang Anda di atas. Ya. Makanya ya para pemirsa Sinpo ya, ketika Anda sedang berada di atas, Anda jangan selalu berbangga diri ya. Anda selalu Secukupnya berada di atas, aja. secukupnya saja. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan dia bisa turun lagi ke bawah. Iya, Ya kan? iya. Walaupun mungkin ada orang yang bilang ya, wah dia turun lagi pada saat dia udah tua, kan udah ada anaknya. Ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah mempersiapkan mental. Iya. Dan ketika Anda sudah lagi berada di bawah, Anda jangan berkecil hati. Karena kenapa? Karena suatu saat karena kita udah di paling bawah nih. Iya, kalau Nah, sudah di paling bawah pilihan selanjutnya dia tinggal ke naik. atas. Iya. Makanya Jadi- kalau jatuhnya keras, Iya. itu membal kan? Iya, Naiknya wah, juga ke atas cepat. lagi. Nah, makanya biasanya nih ya, kenapa generasi pertama, ya ini kita cerita ya, di Iya. dalam namanya orang berbisnis, generasi pertama adalah generasi yang paling tahan dengan namanya rintangan Tahan cobaan. banting, ya. Kenapa? Karena mereka mulai dari nol. Merintis. Modalnya modal dengkul. Ya, usaha apa ya? Pakai dengkul. Iya. Oh, jadi modal dengkul itu lahir karena suka ngelus-ngelus dengkul Iya, ya? makanya dari sini keluar uangnya. Ya, tanpa Yang ini modal jangan ya. dimasukin ke hati ya pemirsa ya. Tanpa modal artinya. Oke. Jadi dia udah biasa dulu hidupnya susah. Nah, biasanya kayak zaman generasi pertama, mereka itu biasanya melakukan hijrah dari tempatnya. Mereka perantauan. Berpindah. Ya, karena perantauan mereka ikut orang, mereka itu pertama kali kerja sama ikut orang, digajinya kecil, ya kan? Dan mereka harus beres-beres. Wah, ini orang yang serba bisa istilahnya. Iya. Dari sapu Iya. ya, mulai nyapu Semua. ya. Semua, dagang, suruh bawa disuruh apa aja harus bisa. Sehingga dia terbentuk mentalnya ketika ketemu dengan namanya masalah, Ya. udah biasa. Itu Dia udah- latihannya bagus bro. Betul. Di program magang. di program magang ya. Iya, bagus tuh untuk melatih mental. Makanya di universitas ada program itu Iya, biasanya. magang ya. industri malah sekarang 1 semester 6 bulan. Oke. Itu bukan karena penghematan di dalam Oh universitas enggak, ya. bahkan beberapa corporate dan Ya. perguruan tinggi juga bekerja sama itu anak magang pun juga sudah mendapat insentif. Nah, Ya, itu bentuknya dia, ya. macam-macam. Bentuknya beda. Oke. Nah, berikutnya terakhir ya, ketika dia sudah dibereskan adalah yang kita buat lagi lihat ke depan nih. Seorang pengusaha adalah seorang yang punya visi. Jadi, ketika dia punya visi, dia harus bisa memvisualisasi. Oke. Ingat, setiap kali kalau dia ketemu masalah dan dia lihat cuma masalahnya dia doang aja, dia nggak akan mau maju, ya kan? Tetapi ketika dia lihat visinya, kita pengen jadi seperti apa sih perusahaan kita? Maka setiap kali ada masalah, oke kita harus beresin karena kita Ya. pengen mencapai ke sini. Titik ini belum nyampe nih, apa yang harus kita lakukan? Sehingga semua strategi-strateginya akan menuju kepada visi. Digambarin nggak sih visi itu? Harus. Bentuknya gimana? kalau Harus bisa menggambarkan visi? digambarkan visi dan
dan misinya. Jadi misalkan dalam bentuk kata-kata, ya kan? Misalkan ada nanti kita akan bahas lagi di dalam episode berikutnya bagaimana cara kita mendescribe itu semua, ya kan? Menggambarkan. Kalau yang namanya vision board itu masuk nggak? Nah, kalau misalnya dibilang nama vision board itu biasa dipakai di ini ya, di MLM ya, itu boleh lebih masuk secara dari visual. Nah, itu sebenarnya di episode berikutnya ya. Jadi ada secara dari visualnya. Kenapa auditorinya. vision board gue isinya makanan semua ya? Bro? Nah, itu artinya supaya bisa tambah besar. Nah, kalau itu dari saya nih, Coach Doni. Kalau dari Coach Doni sendiri kayak gimana nih? Tolong dibongkar dong. Ya, Oke, karena para bengkel kali ya, bongkar mobil. Ini sobat beken udah nunggu katanya. Ya, sama seperti Coach Roni tadi juga ada tips bisnisnya dari aspek komunikasi untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tentu juga ada beberapa aspek. Nah, ini tipsnya nih buat pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, ya, kalau orang bicara komunikasi itu penting, betul. Public speaking penting, yes, Iya, agree. iya. Tapi nggak selamanya ngomong itu yang di depan. Ya, Yang ngomong di depan enggak selamanya gitu. enggak, karena yang di depan itu muka. Oh iya. Jadi jangan salah tafsir ya. Ya. Yang namanya orang harus punya kemampuan komunikasi jadi pengusaha itu banyak ngomong, salah. Iya. Yang pertama adalah be a good listener. Oh, oke. Karena mendengar itu harus jauh lebih banyak daripada bicara. Oke. Bicara 1 kali, mendengar 2 kali. Kita punya 1 mulut dan 2 telinga. Artinya sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita modal nih. Lebih banyak mendengar. Iya, benar. Berarti kalau orang bilang, oh gue hebat nih karena gue lebih jago ngomongnya, salah itu berarti Ya ya? itu kan harusnya apa kata orang tentang dia kan. Oke. Ya kalau mengaku-ngaku diri sendiri kan juga ya banyak lah. di Banyak luar sana. ya. Kalau Ya, untuk latihan mempertebal rasa confident, percaya diri, it's okay. Ya, Tapi pengusaha yang bagus adalah yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, di mana dia menjadi seorang pendengar yang baik. Ya. Mendengarkan misalnya Coach Roni bicara, mendengarkan saya misalnya sharing pengalaman. Saya misalnya entrepreneur ya, Coach Roni kita ngumpul dalam sebuah forum, kita dengarkan sharing-sharing pengusaha-pengusaha sukses lain, kan kita banyak dapat. Ya. Ya kan? Karena kata Dalai Lama, kalau kita berbicara, kita hanya mengulang-ulang apa yang kita sudah tahu. Tapi Oke. kalau kita mendengar, kita Ya. mendapat banyak hal baru. Nah, Wow. itu yang pertama. Keren. Oke. Nah. Kedua berarti ada. Bukan keren, beken. Kan Namanya bisnis juga elit bisnis dan elit. keren. Oh iya, ada kerennya. Ada. Kok gua lupa ya. Oke, ngopi dulu. Agak lupa ya. Silakan Anda ngopi, nanti saya ngopinya belakangan ya. Ya. Mantap kopinya ya. Yang kedua, simple is power. Maksudnya apa tuh? Dalam hal orang melakukan presentasi, kadang ya, aduh gua harus siapin presentasi 300 halaman. Ya elah, presentasi 3 minggu. Harus penuh bukannya? Penuh, ya Ah. kan? Padat, bikin pitch deck, ya kan? Oh, Proposal bisnis gitu kan. No, simple is power. Bukannya kalau tulisan makin kecil itu makin berbobot artinya, Iya, bukan? akhirnya orang pingsan semua. Iya kan? Nah, jadi saya ingat kata-katanya Albert Einstein. Ya, saya terjemahkan lah, karena bahasa Jerman kan. Takutnya Coach Roni nggak paham gitu kan. Iya. Tapi saya sudah googling. Iya. Kalau Karena saya di Prancis, perapatan Ciamis. ya, boleh ya. Nah, Albert Einstein mengatakan kalau Anda kemudian menceritakan satu hal itu sampai panjang lebar, putar-putar sana kemari, Ya. sebenarnya membuktikan Anda belum paham apa yang Anda ceritakan. Iya, So, iya. when you tell about your business, pemirsa, kalau Anda menceritakan tentang bisnismu, Yes. bicaralah dalam kata-kata yang simple, sederhana. Ya, pilih sebuah kata, brand, ya kan, atau jenama, ya kan, atau mungkin tagline atau apapun yang untuk menceritakan, menjelaskan bisnis Anda dalam kalimat yang singkat. Oke. Ya, karena kan kita tidak mungkin ya ketemu misalnya dengan investor gitu kan. Waduh, sorry Pak, saya cuma punya waktu 5 menit. Saya cuma perlu 3 menit, Pak. Wah, Keren kan? Keren. Tapi kalau misalnya ketemu sama investor, saya cuma punya waktu 5 menit. Pak, mintalah 1 hari, Pak. Wah, nggak bisa. Waktu Ya kan? mereka juga padat ya. Betul, Jadi nggak makanya mungkin bisa. berlatih, belajarlah untuk menyederhanakan kata. Ya, karena pengusaha yang baik, pengusaha sukses itu Yes. adalah yang mampu membuat sesuatu menjadi simple. Ya kan? Dan yang terakhir, jangan lupa nih, kalau lagi ketemu sama calon investor, ya kan, calon klien ataupun calon customer, hafalkan namanya. Ya. Ya, halo Coach Roni, terima kasih Oh. sudah bersama saya, sudah meluangkan waktu. Oke. Ya kan, karena nama adalah personal brand bagi setiap orang.
Ah, ini ada pertanyaan nih, Coach Doni Oke. ya. Nih sebelum Nah, sampai jawabannya nanti ke adalah, closing. oh, belum. belum. Kalau misalnya orang namanya susah banget misalnya. Ya. Ini kebetulan Roni, Doni gampang Ya, gitu kan. ya ketahuan angkatan kita tahun berapa ya nama-nama seperti itu kan? Iya. Ada satu cara yaitu kartu nama, business card. Oke. Ya, kemudian kalau tidak catatkan. Catat, Dan ketika ya. menyebut nama orang itu, sebutkan dengan perlahan sesuai dengan pelafalannya dan wajah Anda, mata kita menatap ke arah orang yang namanya kita sebut. Oke. Begitu Coach Roni. Nah, Oke. seperti itu. Oke. Nah, jadi ini tips komunikasi yang sebenarnya gampang banget, tapi banyak sekali pengusaha di luar sana yang aduh, malas Lalai ya, banget. lalai, Iya. atau malah dilewatkan. Betul. Bahkan tapi gini juga, Coach Doni, kalau misalnya ada orang yang terlalu banyak menyebutkan namanya Coach Doni, Coach Doni, Coach Doni terus Ya. kayak gitu. Kira-kira tuh kayak gimana? Benar atau salah tuh kayak gitu? Nggak asik juga sih. Nggak Kalau asik kecuali ya. kalau dia memang memengaruhi subconscious mind orang Ya, itu gitu tapi kan. kita bisa bilang nggak asik loh, nggak mungkin kan? Aduh, nggak terasa nih, Coach Iya. Roni. Kita Iya. sudah memberikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Karena di episode-episode berikutnya tentu kita akan memberikan tema-tema yang lebih menarik lagi. Benar ya, Coach Iya, Roni ya? ya, makanya pastikan Anda selalu memantengin ya di Sinpo TV, pastinya di dalam program beken, bisnis elit dan keren. Keren. Bersama saya Roni Francis Dan saya Doni The Kaiser, kita ketemu lagi. sampai jumpa. Dadah.